Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 Yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 Yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Allah yang suci, selamat pagi ya Tuhan. Kami saat ini mau datang ke hadirat-Mu dan kami mau beribadah. Tuhan yang menyertai setiap kami dan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Ini doa kami ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan
pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ada seorang anak yang sangat keren. Tidak hanya keren, anak ini juga sangat pandai. Di sekolah dia sering mendapatkan nilai yang bagus. Lomba matematika dia juara 1. Olimpiade sains dia juga juara 1. Dia juga mendapatkan juara kelas dan juara bahasa Inggris. Tidak hanya di situ. Di sekolah minggu pun dia sering mendapat nilai yang bagus ketika dia mengikuti kuis-kuis Alkitab. Orang sering menyebutnya dengan panggilan Larry si pandai. Larry memiliki teman yang bernama Joe. Joe dan Larry bersahabat mulai dari kecil. Mereka senang sekali bermain bersama-sama. Joe juga senang bermain dengan Larry karena Larry pandai. Tapi ada satu hal yang tidak disukai oleh Joe dari diri Larry. Larry karena dia pandai, dia suka menyombongkan diri. Dia menganggap remeh orang lain dan berkata bahwa orang lain tidak sepandai dia. Sebagai contoh, ketika ada anak baru yang bernama Sam. Sam berambut keriting dan berwajah yang tidak sama dengan mereka. Joe ingin sekali mengajak Sam untuk bermain bersama-sama dengan
dia dan Larry. Tetapi Larry berkata, jangan, gak usah diajak. Kenapa? Kata Joe, dia itu berbeda dengan kita. Lihat aja rambutnya. Dan aku yakin dia tidak sepandai aku kok. Larry. Pada suatu minggu, seperti biasanya, anak-anak datang ke sekolah minggu. Mereka bertemu dengan Losasari, yang adalah guru sekolah minggu mereka. Mereka suka sekali mendengar cerita dari Losasari. Cerita yang disampaikan sangat menarik. Larry, Joe, dan juga Sam ikut sekolah minggu. Di akhir sekolah minggu, Losasari mengatakan bahwa minggu depan akan diadakan kuis Alkitab. Langsung saja Larry berkata, pasti mudah soalnya. Dan pasti aku yang akan dapat nilai yang bagus. Mendengar hal itu, Losasari hanya dapat berkata, Larry. Seminggu kemudian, mereka kembali ke sekolah minggu. Dan Losasari mengadakan kuis Alkitab. Setelah selesai mengerjakan kuis, anak-anak menunggu hasil. Ketika diumumkan, Losasari mengatakan bahwa yang mendapatkan nilai yang paling tertinggi adalah Sam, si anak baru. Sontak Larry terkejut dan terheran-heran. Joe mendekatinya dan berkata, ada apa Larry? Tidak mungkin tuh anak baru yang dapat nilai. Kan dia tidak sepandai aku. Pasti anak itu nyontek. Kalau tidak, dia pasti sudah tahu soal-soalnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Losasari menghampiri mereka dan berkata, Larry dan Joe pun kaget. Larry, tidak boleh seperti itu. Itu namanya kamu sudah menuduh orang lain. Lagian kamu harus bisa menerima kalau orang itu dapat nilai yang baik, lebih baik dari kamu. Tapi Losasari, dia kan beda. Dan aku yakin tampang seperti itu gak sepandai aku kok. Kemudian Losasari mengatakan, wah Larry, kamu sama seperti Yunus yang tidak mau orang lain lebih dari dia. Seperti Yunus? Iya. Kamu mau dengar kisah Yunus? Kisahnya seperti ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu
Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. In Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap
degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tolong kami menjadi anak-anak yang mengasihi sesama, seperti Tuhan sudah mengasihi setiap kami. Tolong kami mengikuti teladan Yunus dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's open up the book. Come on now and take a good